Herjunot Ali, Niken Anjani, dan Yeni Rahman tampak antusias. 2 hari lalu, para pemain film di bawah lindungan Ka'bah ini terbang ke kota Semarang guna mempromosikan film barunya itu. Setibanya di sana, ketiganya pun langsung menuju beberapa lokasi untuk melakukan promo sekaligus bertemu dengan para fansnya tersebut. Ada Ya. Herjunot Ali. Ada Yeni Rahman di sini. Dan Niken Anjani kok mati? Enggak Ya. Oh, Niken Anjani. Ada Niken Anjani. Juta beliin kaca gitu. Kayak Arista. Ya, rumah sekaligus studio yang baru saja dibangun Charlie ini memang menelan biaya cukup mahal. Bahkan demi mewujudkan impiannya itu, Charlie pun harus rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Kamarnya sih cuma 4 kamar aja. 4 kamar. Lainnya banyaknya taman gitu kan, di atas ruangan studio, terus ruangan tamu, terus ruangan keluarga. Ya 1 kamar di bawah bikin musola gitu banyak. Dulu kita konsepin pengen, jadi suasana rumah tuh nggak kayak rumah rumah. Jadi tadinya pengen ada kolam renang situ ya. Pengen ada, jadi aku bikin kayak suasana di luar gitu. Jadi kalau ada keluarga datang, pengennya kayak di ya menghayal kafe lah atau apa gitu. Jadi ya kayak gitu supaya nggak bosen gitu. Jadi aku bikin minibar. Cuman nggak jadi, aku pikir lagi, mendingan untuk kita kumpul-kumpul keluarga atau pengajian kan enak ya kalau misalnya ruangannya luas gitu. Terus Meski telah memiliki segalanya, Charlie tetaplah Charlie. Ia tetap saja membaur. Bahkan di sebuah kesempatan, Charlie menyempatkan diri untuk mengunjungi seorang ibu yang tengah tergolek lemah di rumah sakit untuk memberikan semangat. Di kamar mandi. Dia dari Jakarta, dikabari kalau ini jatuh. Saya tengokin Charlie, udah sembuh. Bismillah. Baru tampil nih. Kompas TV tadi ya? Mulai lah putih-putih. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Sudah? Cintaku yang meninggalkan. Apa ternyata? Kepedulian Charlie terhadap para fans tidak putus sampai di situ saja. Dengan penuh hati, Charlie selalu meladeni setiap keinginan fansnya untuk berfoto, hingga bahkan makan secara lesehan bersama. Makanya aku sering cepet bergerak. ya tenang aja, nggak berubah. Intinya sih itu aja, tetap baik aja. Lantas seperti apa suasana pesta ulang tahun Al yang ke-14? Benarkah Dani telah mengizinkan putra sulungnya berpacaran? Dan seperti apa sosok gadis yang menjadi kekasih Al? Ahmad Dhani tersenyum bahagia. Di hadapannya si putra sulung Al Ghazali genap berusia 14 tahun. Tak terasa Al sudah bertumbuh kian dekat menuju gerbang kedewasaan. Meski baru 14 tahun, Al juga sudah mengantongi izin pacaran dari ayahnya. Lalu seperti apakah sosok gadis yang kini menjadi kekasihnya? Al Ghazali tidak lagi anak-anak. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty tersebut kini sudah remaja dan siap berlayar di samudra kedewasaan. Usianya sudah 14 tahun.
Jumat lalu, Al merayakan ulang tahunnya bersama keluarga besarnya di garasi mobil yang juga berfungsi sebagai lapangan futsal. Sebenarnya sih lapangan futsal ini sebenarnya kalau ditutup terpal jadi garasi. Jadi sebenarnya tidak 100% lapangan futsal, sebenarnya garasi mobil. Tapi kalau dibuka terpalnya, di situ ada rumput sintetis yang bisa dibuat untuk main sepak bola. Biayanya ya besar lah. Kan lapangan futsal kan nggak terlalu besar ya. Cukup untuk berlima lah cukup gitu. Oh kalau rumputnya memang import ya Pak, emang rumput import ya. Cuman yang ya harganya mungkin sama marmer sama lah. Yang menarik di acara ulang tahun ini adalah kehadiran sesosok gadis cantik berambut panjang bernama Kayla. Benarkah gadis berkulit putih tersebut ternyata pacar Al? Dan lihatlah, usai memberikan potongan kue kepada Oma, Papa, dan Opanya, Al kemudian memberikan potongan kue yang spesial untuk sang kekasih. Setiap ada kamu. Dani sendiri tampak memberi kebebasan bagi Al yang mulai merasakan getar cinta di hati. Demikian juga dengan sang bunda, Maya Estianti. Tanggal 1 September itu jam 12 malam Al ulang tahun di rumah kok ya. Dan saya sudah waktu itu surprise oleh pacarnya Al di rumah dan kebetulan di rumah saya ya. Ya sudah itu bagian dari bagian saya gitu loh. Ya kalau pacarnya sih kebetulan emang anaknya mantan pacar, anak keluarganya mantan pacar saya ya. Jadi saya kenal banget sama keluarga itu dan ya kalau kita sih melihatnya sih pacaran itu lucuan lah gitu. Bukan pacaran serius. Enggak masalah. Udah merasa dewasa. Oh masa? 14 tahun itu sebuah turning point. Kalau Imam Ali radhiyallahu anha itu mengajarkan anak-anak itu terbagi menjadi 4. Laki-laki itu menjadi 4 usia berkembang itu 1-7. Usia bermain-main 7 sampai 14. 14 sampai 21 itu usia belajar. Maka dia masuk usia 14 itu usia belajar. Udah bukan main-main lagi. Perbedaannya dulu dari waktu kita baru pertama kali masuk RCM ya, yang namanya Kakak Ali tuh bandelnya minta ampun. Sekarang dia 2 tahun kita di sini kenal dia lama-lama Perbedaannya udah jauh ya. semakin diam, semakin cool ya. Terus juga kayaknya dewasa banget sekarang. Ganteng Ya, banget, idaman semua wanita kayaknya. Semakin dewasa, semakin sukses, semakin nurut sama orang tua.
Di tempat lain, Herjunot Ali tampak bergerilya dari stasiun radio hingga ke pusat perbelanjaan di Semarang. Bersama Yeni Rahman dan Niken Anjani, Junot tampak serius mempromosikan film terbarunya. Seperti apa suasana promo film Di Bawah Lindungan Ka'bah di Semarang? Herjunot Ali melakukan safari di Semarang. Bersama Yeni Rahman, Niken Anjani, Junot nampak antusias mempromosikan film barunya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Herjunot Ali, Niken Anjani, dan Yeni Rahman tampak antusias. 2 hari lalu, para pemain film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini terbang ke kota Semarang guna mempromosikan film barunya itu. Setibanya di sana, ketiganya pun langsung menuju beberapa lokasi untuk melakukan promo sekaligus bertemu dengan para fansnya tersebut. Ada Herjunot Ali. Ada Yeni Rahman di sini. Dan Niken Anjani kok mati? Enggak ya? Oh, Niken Anjani. Ada Niken Anjani ya? Siapa nama tokoh yang diperankan oleh Didi Petet di film di Nah, siapa namanya? Bu Jafar. Benar. Iya, silakan Junot. Tadi di Mall Animonya syukur alhamdulillah, begitu ditanya udah nonton filmnya Di Bawah Lindungan Ka'bah belum? Hampir sebagian besar semuanya menjawab udah gitu. Tidak hanya melakukan promo film barunya saja, perjalanan mereka di kota Semarang pun rupanya tak lupa diisi dengan berwisata kuliner serta berburu aneka oleh-oleh khas kota tersebut. Gue sebenarnya nggak begitu kalau tahu. Nantinya dari mana ya? Untuk belanja di sini gitu, jadi kita ikutin ibu-ibu aja. Emang makanan khas Jawa tuh selalu ngangenin ya? Apa karena emang aku sendiri yang suka makanan Indonesia? Aku nggak tahu. Cuman emang enak banget karena nggak mungkin nggak berhenti ngunyah deh. Ada aja yang dijajanin. Biar Mas segera nikah. Nikah karo sopo toh Mas? Ya sama kamu lagi. Sementara bagi Anda yang penasaran akan cerita seru seputar mudik lebaran, jangan lupa saksikan film berjudul Mudik yang telah tayang serentak di bioskop mulai tanggal 8 September. Aku di sini sebagai Gunadi, karakternya jujur, orang yang baik-baik banget, sabar. Ya walaupun 3 tahun dia nggak dapat kerjaan, tapi dia tetap berusaha menjadi seorang yang jujur gitu. Lamaran Anda belum bisa kami terima. Terima kasih Pak. Ya. Ini lebih ke true story sebenarnya sih ya. Menceritakan bagaimana susahnya sekelompok kaum urban yang berusaha untuk pulang di hari lebaran. Nih, panaskan mobilnya. Saya mau ke kantor. Oh, dan jangan lupa, kamu ganti seragam supir di sana, ya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.